Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ketemu lagi nih di ibadah Sekolah Minggu GKPI Imamat Bali. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita ambil sikap berdoa, kita bersatu dulu.
memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami sukacita, dan masih memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Bapa dalam surga, Engkau berkati juga kami semua, teman-teman kami, adik-adik sekolah minggu. Kiranya Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau berikan juga kepada mereka roh kerajinan Bapa, agar mereka tetap semangat di dalam aktivitas mereka sehari-hari. Tuhan, ampuni kami juga atas segala dosa yang kami perbuat, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Hanya dalam nama Anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat? Semangat! Oke adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri lagi, kita puji nama Tuhan lagi. Kita bernyanyi lagu Yesus di dalam rumahku. Masih ingat lagunya kan adik-adik? Di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus tercipta penuhi, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Yesus tercipta penuhi, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Pada hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami anak-anak sekolah minggu ya Bapa dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya adik-adik dapat memahami dan mengerti firman-Mu dan melakukannya di kehidupan kami masing-masing Tuhan. Begitu juga dengan kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kakak sekolah minggu agar firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Baik adik-adik,
Mari kita buka Alkitabnya. Bacaan Alkitab kita terambil dari 1 Korintus 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan, sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa kepada Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau nanya nih. Adik-adik, apa sih nama gereja kita ini? Gereja kakak dan gereja adik-adik. Apa ya gereja kita ini namanya adik-adik? Gereja GKPI Imamat Bali. Ya, pintar sekali ya adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak? Selain gereja kita, ada gereja apa lagi di sekitar gereja kita ini? Di Bali ada gereja apa ya adik-adik? Mungkin gereja temannya adik-adik. Gereja apa? Banyak ya adik-adik. Selain GKPI, banyak juga gereja-gereja yang lainnya adik-adik. Contohnya HKBP, GPIB, Katedral, Advent. Gereja apa lagi? Banyak. Ada GBI, ada GPI, ada juga GKPS. Nah, banyak banget ya adik-adik gereja di sekitar kita. Nah, kalau gereja yang di tempat ini adik-adik ada berapa ya? Karena gereja kita ini adalah gereja okumene, jadi yang memakai gereja ini ada banyak. Misalnya salah satunya itu ada yang pagi GPI, yang agak setelahnya GPI ada GKPS. Habis GKPS ada
HKI. Setelah HKI baru kita ya adik-adik, baru kita beribadah GKPI. Nah, dari gereja-gereja yang kita sebutkan tadi adik-adik, masing-masing gereja punya perbedaan adik-adik. Banyak perbedaan dari setiap gereja, tidak semua sama. Contohnya misalnya dari logo gereja. Logo itu diibaratkan dengan lambang gereja. Nah, kalau GKPI adik-adik seperti ini. Logo gereja kita. Ini adalah logo dari apa adik-adik? GKPI. Nah, ini adalah logo gereja kita. Nah, kepanjangan GKPI ini apa adik-adik? Adik-adik tahu nggak sih GKPI ini apa sih kepanjangannya? G-nya adalah gereja, K-nya adalah Kristen, P-nya adalah Protestan, dan I-nya adalah Indonesia. Gereja Kristen, Protestan, Indonesia. Nah, ini adik-adik logo gereja kita. Nah, gambar gereja kita adik-adik seperti yang adik-adik ketahui. Ini adik-adik, ini gereja kita nampak dalam. Dari dalamnya seperti ini. Nah, seperti belakang ini adik-adik. Ini adik-adik seperti di gambar ini. Nah, ini dia gereja kita adik-adik, gereja GKPI Imamat Bali. Nah, selain gereja kita adik-adik, gereja lain juga punya logonya masing-masing, punya lambangnya masing-masing. Seperti contohnya nih adik-adik, ini ya, pada gambar ini adalah gereja, katedral, dan pasar. Ini adik-adik gambarnya. Nah, gereja, katedral, dan pasar. Paroki Roh Kudus. Itu ya tulisannya adik-adik. Nih, katedral dan pasar. Nah, ini logonya mereka, dan ini adalah gambar gereja mereka adik-adik. Gambarnya yang nampak dalam. Kelihatan adik-adik? Ini ya. Di tengah-tengah ini adik-adik ada patung Tuhan Yesus disalibkan. Masih ada Tuhan Yesusnya. Berbeda dengan kita ya adik-adik. Kalau kita di lambang salibnya ini tidak ada Tuhan Yesusnya ya adik-adik. Berbeda dengan gereja katedral. Nah, selain katedral, ada juga adik-adik gereja GBI. GBI Rock Kute ada juga di Lapas. Ini adik-adik, ini logonya adik-adik. Nah, gereja GBI ini adik-adik, dia juga berbeda, punya perbedaan dari gereja kita. Contohnya nih adik-adik, di gereja GBI itu mereka beribadah ada tariannya seperti ini adik-adik. Ini seperti gambar ini ada tariannya. Biasanya tari tamborin. Ada tariannya. Mereka cara beribadahnya juga berbeda dengan kita adik-adik. Mereka boleh bertepuk tangan, mereka boleh loncat-loncat sambil bernyanyi. Berbeda dengan gereja kita. Kita ini gerejanya sedikit sama dengan gereja HKBP, GPIB yang tidak boleh tepuk tangan dan loncat-loncat ketika bernyanyi. Nah, selain itu adik-adik, seperti yang udah kakak sebutkan tadi, gereja apa lagi adanya? Gereja GPIB. Ini ya logonya adik-adik, terlihatkah? Ini ya. Ini logo dari gereja GPIB. Nah,
Logonya berbeda ya adik-adik setiap gereja. Dan ini gerejanya, tampak dari luar seperti ini adik-adik kelihatannya. Dari dalam seperti ini. Nah, ada juga gereja HKBP dan logonya. HKBP juga punya logonya masing-masing sama seperti gereja yang lainnya. Ini adik-adik lambang gerejanya. Kelihatan ya adik-adik. Ini gerejanya beserta logonya. Ini adik-adik logonya. Kelihatan ya. Nah, banyaknya adik-adik perbedaannya dari logo, dari bentuk gereja, dari cara beribadah. Ada lagi nih adik-adik, ada juga gereja yang tidak boleh makan daging, tidak boleh makan ikan, tidak boleh makan katak seperti itu. Contohnya gereja Advent. Biasanya gereja Advent tidak bisa adik-adik makan makanan yang daging-daging seperti itu. Nah, selain itu adik-adik, dari banyaknya perbedaan yang kita ketahui, yang sudah kita lihat tadi, tidak sama kan? Banyak ya berbeda, banyak perbedaannya. Tetapi adik-adik, dari semua perbedaan itu, Rasul Paulus mengajarkan supaya kita, anak-anak Tuhan, boleh saling menghargai satu sama lain. Gereja A sama gereja B saling menghargai. Gereja GKPI dengan gereja HKBP harus saling menghargai. Begitu juga dengan gereja-gereja yang lainnya. Meskipun kita ada perbedaan di dalam cara ibadah, logo, mungkin cara kita tidak boleh makan-makan sembarangan, misalnya daging-dagingan, tetapi itu tidak mempengaruhi cara Tuhan melihat kita anak-anaknya. Kita sama di dalam Tuhan, kita setara. Mau gereja A, mau gereja B, mau gereja C, kita sama di mata Tuhan. Kita anak Tuhan. Kita sama-sama anak Tuhan, tetap satu di dalam Tuhan. Nah adik-adik, jadi dari sekian banyaknya perbedaan yang kita temui ketika adik-adik nanti membuat acara Natal, mengundang banyak gereja, tetapi adik-adik pada saat mengundang mereka menemukan perbedaan, adik-adik melihat perbedaan di antara adik-adik dan mereka, adik-adik tetap harus menghormati, menghargai bahwa perbedaan itu tidak masalah, tidak apa-apa, bahwa perbedaan itu tidak menjadi masalah buat kita karena kita tetap satu di dalam Tuhan, tetap sama di mata Tuhan adik-adik. Nah, sekian nih firman yang boleh kita dengar. Kiranya adik-adik dan kakak boleh memahami firman Tuhan, boleh mengerti dan melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Boleh saling menghargai, boleh saling menghormati antara gereja satu dengan gereja yang lainnya. Begitu ya adik-adik. Nah, sekarang taruh Alkitabnya, mari kita lipat tangan, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan, boleh adik-adik dengarkan ya Bapa. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi pedoman, boleh menjadi terang bagi adik-adik kami. Kiranya adik-adik boleh memahami isi dari firman-Mu Tuhan dan menjalankannya, melaksanakannya di kehidupan kami masing-masing. Kiranya kami boleh saling menghargai, kiranya kami boleh saling menghormati antara sesama kami, karena kami
sama di mata Tuhan, kami sama-sama anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Amin. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan mengucapkan ayat hafalan kita pada minggu lalu yang terambil dari Yohanes 13 ayatnya yang ke-34. Bunyinya, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Dan adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu depan terambil dari 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-9, bunyinya, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Sekali lagi, 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-9, bunyinya, tetapi janganlah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Dihafalkan ya adik-adik? Oke adik-adik, mari kita memuji nama Tuhan lagi. Kita bernyanyi lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. yang saat ini di rumah masing-masing Tuhan, dalam kesehariannya Tuhan, kesehatan
masih bersekolah secara online ya Bapa, Engkau mampukan adik-adik kami untuk memahami setiap pelajaran dengan baik Tuhan. Begitu juga dengan kedua orang tua dari adik-adik kami Tuhan, Engkau memberkati kedua orang tua kami dengan kesehatan, dengan kekuatan yang Bapa. Engkau berkati pekerjaan kedua orang tua adik-adik kami Tuhan, kiranya berkat-Mu melimpah atas keluarga adik-adik kami Tuhan. Dalam seminggu depan Tuhan, di dalam aktivitas kami membawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami memserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, setiap langkah kami, setiap aktivitas kami Tuhan, kiranya Engkau yang menuntun dan meliharanya Tuhan. Jika ada di antara adik-adik kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, Engkau juga pulihkan, Engkau sembuhkan adik-adik kami melalui obat-obatan yang dia konsumsi Tuhan. Kiranya adik-adik kami yang sedang sakit boleh kembali sehat, kuat seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Ayat persembahan kita pada minggu ini terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran